Paling tidak 3 hadis tentang memberi itu diawali dengan memberi yang paling mudah. Manakah sedekah yang paling baik? Bersedekahlah kalian, kata Nabi, dengan segelas air. Kebayang. Selain segelas air, kata Nabi, jika engkau memasak, lebihkanlah kuahnya. Kuahnya, bukan isinya, bukan dagingnya, bukan rencahnya, bukan lauknya, tapi kuahnya. Bahkan kalau orang-orang yang pernah tinggal di kampung, bagi mereka kadang-kadang dedak itu lebih enak dibandingkan ayam. Ada dedak itu kuah itu lah tu. Lebihkanlah kuahnya, kata Nabi. Masya Allah. Yang ketiga, memberi kurma sekalipun, jauhilah olehmu api neraka, kata Nabi. Bagaimana cara menjauhi api neraka? Walau bisyikki tamratin, walaupun engkau hanya memberikan sebiji kurma. Ya Rabb, sebiji kurma. Jauh kita daripada api neraka, ibu dan bapak. Tapi ada tak orang yang sempilik magieh kurma itu, Ustaz? Oh, sebanyak-banyak. Saya karena sudah berulang-ulang berangkat, kadang saya menengok ibu dan bapak orang beli kurma, beli anggur, dimasuk ke dalam tas istrinya. Kalau suaminya pun dia makan kurma, dia makan anggur, masuk tangannya ke dalam tas bini, dipatahkan di dalam. Nenurang sabalah aku nak dapat. Nah itu bukan sekali 2 kali saya saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ittaqun nar, jauhilah olehmu api neraka. Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan cara memberi sebiji kurma. Oh, ini hadis sangat motivatif, sangat memberikan dorongan, sangat memotivasi. Rupanya untuk berbuat baik tak mesti banyak-banyak, asalkan dimulai. Paling tidak 3 hadis tentang memberi itu diawali dengan memberi yang paling mudah. Manakah sedekah yang paling baik? Bersedekahlah kalian, kata Nabi, dengan segelas air. Kebayang. Kalau bapak ibu pergi ke kampung-kampung, di kedai-kedai kampung tu, kalau sanggupnya bapak tu hanya membeli kopi segaleh, lalu ada kawannya, inyo minta galeh cik lain kepada orang galeh. Orang galeh pinjam galeh cik lain, minta galeh cik lain. Kopi ko yang dibagi duanya sama kawan nanti bu. Macam itu orang berbagi. Kalau di kota ni tak jarang kita menemukan orang berbahasa basi. Anak ngopi dah bang, ngopi dah dulu. Tapi tiba-tiba kopi tu dah. Tapi ada pula yang paling parah. Inyo nak mengopi, dicarinya pula dulu siapa yang akan membayar. Itu lebih parah lagi buat bapak rahimakumullah. Jadi sedekah paling ringan itu sedekah dengan segelas air. Selain segelas air, kata Nabi, jika engkau memasak, lebihkanlah kuahnya. Kuahnya, bukan isinya, bukan dagingnya, bukan rencahnya, bukan lauknya, tapi kuahnya. Apa hebatnya kuah itu, Ustaz? Saya datang ke komunitas orang-orang Afrika. Jadi ketika 2013 ini, Bapak, saya penasaran betul. Karena saya termasuk orang yang agak payah memakan roti orang-orang Afrika itu. Saya bilang sama istri, yang Abi pamit 2 hari mau masuk ke komunitas orang-orang Afrika itu. Aman tuh katanya. Insya Allah aman. Mau menengok bagaimana cara hidup mereka. Akhirnya saya gabung tuh sama jamaah-jamaah haji Afrika itu. Oh, luar biasa. Baru nyampe mereka lagi pas makan roti, ditanya dia dalam bahasa Arab yang agak bercampur-campur dengan bahasa Afrika itu. Apakah kamu mau roti ini? Kata dia. Saya bilang mau. Duduk sini, saudara kita, duduklah. Saya paling putih di antara coba ibu rahmatullah. Dikasih roti, saya bingung karena saya memang tak suka roti panjang itu. Bagaimana cara memakannya? Rupanya ada kuahnya, ada kuah spesialnya. Apa kata dia? Kamu mau kuah ini? Saya bilang mau. Jadi kuah itu diberikan. Rupanya dikasih kuah itu enak roti itu. Jadi bersedekah roti pun belum tentu cukup, tapi dengan kuahnya bisa menjadi enak. Kalau di kitanya kan ada kerupuk-kerupuk bulat kuah,
kerupuk-kerupuk bulat tuh, kalau lo dikasih kuah sate itu menjadi lasuh Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau bahasa Minangnya padiah. Padiah itu. Ya Bang, padiah itu. Sero tuh bahasa Minangnya sero. Jadi kuah itu luar biasa, Datuk. Luar biasa kuah tuh. Jangan dikira kuah tuh hanya sebatas kuah aja. Bahkan dulu kan sering disampaikan kepada Bapak Ibu, kita kok kan makan ayam kan dulu hanya kena dua perkara. Pertama anak sakit, kedua ayam sakit. Ada ustaz-ustaz cerita dengan saya dulu ya katanya, kalau saya sakit obatnya kata mak saya tuh, dia makan ayam ayo mak langsung sehat. Tak perlu makan obat, asal disebut makan ayam akan dibantu ayam sehat langsung. Begitulah orang dulu memakan ayam. Atau yang kedua ayamnya yang sakit. Karena orang dulu ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ayam sehat dijual, ayam sakit untuk anak. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, ketika ayam itu dimasak, digulai sampai direndang kering, bertanya orang sebelah, apa yang kakak masak? Itu paling tidaknya dapat dedaknya. Ada dedak itu kan kuah. Dikasih dedak, dikasih kepala jo leher sikit, dan daging yang dapat. Jadi kuahnya itu pun hebat ibu dan bapak. Bahkan kalau orang-orang yang pernah tinggal di kampung, bagi mereka kadang-kadang dedak itu lebih enak dibandingkan ayam. Ada dedak itu kuah itu lah tuh. Lebihkanlah kuahnya kata Nabi. Masya Allah. Orang kini aja yang sepele-sepele ke kuah. Yang ketiga, memberi kurma sekalipun jauhilah olehmu api neraka kata Nabi. Bagaimana cara menjauhi api neraka? Walau bisyikki tamratin, walaupun engkau hanya memberikan sebiji kurma. Ya Rab, sebiji kurma. Jauh kita daripada api neraka ibu dan bapak. Tapi ada tak orang yang sempilik magieh kurma itu Ustaz? Oh sebanyak-banyak. Saya karena sudah berulang-ulang berangkat, kadang saya menengok ibu dan bapak orang beli kurma, beli anggur dimasuk ke dalam tas istrinya. Kalau suaminya pun dia makan kurma, dia makan anggur, masuk tangannya ke dalam tas bini, dipatahkan di dalam. Kalau bininya dia makan kurma, dia makan anggur, masuk tangannya ke dalam tas. Kalau berkot ciek dua, nanurang sabalah pun tak dapat. Nah itu bukan sekali dua kali saya saksikan. Mengajarkan kepada jemaah itu, abang-abang, itu tak mudah. Makanya saya kalau mengarah ke Tanaim atau Jirona, biasanya hari ketiga kita ke Tanaim dan Jirona. Jadi selesai umroh pertama itu kan hari pertama kali masuk, kita selalu umroh itu masuk Mekah dulu. Kalau masuk Mekah dulu, mengapa saya lebih cenderung masuk Mekah dulu? Karena ada pengalaman saya menengok jamaah ini kalau dibawa ke Madinah dulu banyak yang demam. Biasanya hari keempat, hari kelima banyak yang demam. Kalau mereka demam pada hari keempat, hari kelima, masuk ke kota Mekah dalam keadaan demam, tak bisa umroh. Nah, saya agak khawatir tuh. Jadi biasanya saya lebih cenderung jamaah ini lewat Jeddah, masuk Jeddah langsung ke Mekah. Langsung ke Mekah, dari Jeddah kita ngambil mikot, langsung masuk ke Mekah, langsung antar koper ke dalam hotel, langsung ambil umroh. Jadi kalau masuk Mekahnya jam 9 malam, jadi hari pertama itu langsung umroh. Jadi kalau ada orang mengatakan kan habis 2 hari puasa, tidak habis 2 hari, hari pertamanya kita langsung ibadah. Jadi berangkat misalnya pagi Pekanbaru itu jam 9 malam, kalaupun kita transit di Malaysia, jam 9 malam itu kita sudah ibadah. Nah kapan selesai umroh tuh? Makan kan sudah tuh, jam 9 malam kita makan, jam 10 atau jam 11 paling lambat umroh sudah dimulai. Kapan selesainya? Jam 2, jam 3 selesai umroh, tunggu waktu subuh, habis subuh pulang, bagikan kamar, jamaah ke kapal, sholat subuh sudah. Tinggal mereka nanti nak makan jam berapa, jam 7, jam 8 silakan.
Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, maka keesokan harinya kita tidak umroh, kita istirahat. Hari ketiga itu umroh kedua. Kita dari Arafah, Musdalifah, Mina langsung ngambil Tan'im atau ngambil Ji'rana untuk umroh kedua. Nah, di Tan'im dan Ji'rana itu kurma murah, coklat murah, anggur murah, itu betul-betul murah, jauh dari harga pasaran, sangat murah. Disitulah saya bisa menyampaikan kepada jemaah, Bapak Ibu, ini kita akan bertemu dengan Tan'im atau Ji'rana. Ini semuanya serba murah. Baju hanya 50.000, ya kan? Dia menyebut 50.000 Jokowi, bukan 50.000 rupiah. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga anggur, begitu juga kurma. Nah, saya berharap Bapak Ibu, mari kita bersodakoh. Sodakoh yang paling sederhana, bersodakohlah ibu dan bapak dengan kawan sebelah, dengan kawan depan, dengan kawan belakang. Paling tidak, supaya mau mereka bersodakoh, bapak ibu sudah tercatat ikut memberi makan duyufullah, duyufur rahman, tamu Allah subhanahu wa ta'ala, langsung di tanah suci. Oh, barulah mau jamaah. Kalau tak disebut macam itu, kalau nak sebut macam itu ibu dan bapak, masuk tangan ke dalam tas. Harus pula sodakoh itu dibilang dulu, siapa yang bersodakoh di tanah suci ini, sekali sodakoh satu kurma yang dia beri sama nilainya dengan 100.000 buah kurma yang dia beri. Baru semangat. Macam itu ibu dan bapak. Karena rupanya sodakoh itu tidak mudah. Nah, maka ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi menyuruh sodakoh itu dari hal-hal yang simpel, walaupun sebiji kurma, walaupun melebihkan kuah, walaupun hanya segelas air. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, mari kita mulai dan terus membiasakan sodakoh. Mulailah dari rumah masing-masing. Kalau datang tamu ke rumah, usahakan betul, minimal tanyalah minumnya. Ini mohon maaf nih, kalau tamu ke rumah itu, saya di ruangan saya itu Bang, saya sediakan air minum putih, saya sediakan. Tapi tetap pertanyaan pertama itu kopi ngeteh. Apalagi di kantor itu, di kantor itu kita sediakan kopi ngeteh. Walaupun hanya tamu yang sekedar bertanya, sudah singgah. Karena yakinlah, salah satu tolak ukur manusia beriman itu fal yukrim dhaifahu. Dia pasti pandai memuliakan tamu. Jangan takut mengeluarkan rezeki. Siapkan snack di rumah kita, siapkan kacang-kacangan itu di rumah kita, siapkan apa yang bisa dikunyah-kunyah orang di rumah kita. Karena datang tamu itu saja barokah. Datang saja baru. Datang saya tamu untuk barokah, apalagi dia ikut mengunyah dalam rumah kita. InsyaAllah. Ingat ibu dan bapak, orang yang memuliakan tamu berarti dia sedang menunjukkan iman kepada Allah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, ada keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah waridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.